Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih tetap bisa menjalankan aktivitas harian kita sebagai Abdullah, sebagai Khalifatul fil ard. Dan mudah-mudahan nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa tetap kita syukuri setiap saat. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya, tabi'in, sang pengikutnya sampai akhir zaman. Para pemirsa sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membicarakan tentang hikmah dari peristiwa Perang Badar. Semangat Perang Badar yang coba kita gelorakan pada kekinian. Saya yakin pemirsa banyak yang sudah tahu peristiwa Perang Badar, kapan terjadinya, bagaimana alur ceritanya. Satu yang menjadi catatan penting dari peristiwa Perang Badar itu berkaitan dengan waktu. Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah itu bertepatan dengan bulan puasa atau bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yang mana menurut banyak riwayat pada tahun kedua Hijriah ini 1 bulan sebelum terjadinya peristiwa Badar itu ditetapkannya kewajiban melaksanakan ibadah saum full selama 1 bulan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, yaitu di bulan Sa'ban. Sehingga Ramadan 2 Hijriah tersebut merupakan Ramadan atau pelaksanaan ibadah puasa wajib selama 1 bulan full yang dilaksanakan oleh umat Islam saat itu. Pada 17 Ramadan, peristiwa Perang Badar itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya peristiwa Perang Badar. Salah satunya adalah bagaimana Rasulullah mendengar kabar, sahabat-sahabatnya mengetahui bahwa kelompok kafir Quraisy mencoba untuk melemahkan kekuatan Islam di Madinah. Pasca hijrah tahun kedua itu, mereka melihat bahwa perkembangan Islam di Madinah luar biasa pesat, sehingga mereka bersekongkol dengan beberapa kabilah di luar Makkah untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW beserta sahabat berinisiatif untuk melakukan gerakan yang movement, mencegah upaya-upaya yang dilakukan oleh kafir Quraisy memperkuat diri atau bahkan menghancurkan kekuatan umat Islam. Maka ada inisiatif untuk melakukan upaya penyergapan terhadap kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang mana kafilah dagang ini sudah melakukan perjalanan ke luar Makkah, ke Damaskus. Berangkatlah pasukan Rasulullah yang hanya berjumlah sekitar, menurut beberapa riwayat 313 orang, menurut beberapa riwayat ada yang menyatakan 319 orang,
Yang jelas 300-an lebih dikit itu berangkat menuju satu kawasan yang kita kenal sekarang dengan Lembah Badar. Awalnya Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat yang menurut pandangan beberapa sahabat kurang pas. Sehingga ada beberapa sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ini perintah atau hanya siasat perang saja?" Kata Rasulullah, "Ini bukan wahyu, ini inisiatif saja." Dan akhirnya sahabat-sahabat tersebut banyak yang memberikan saran kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita dekat dengan sumber mata air, dekat sumber mata air yang ada di Lembah Badar, supaya terjadi penguasaan sumber mata air sehingga nanti bisa memperkuat barisan kita dan memperlemah kekuatan musuh." Akhirnya Rasulullah menerima saran tersebut dan akhirnya berangkat ke lokasi yang disepakati oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sementara dari kafilah dagang yang pimpinan Abu Sufyan itu, mereka sudah mengetahui bahwa ada upaya penyergapan yang dilakukan oleh pasukan muslim di kawasan Lembah Badar. Sehingga beberapa orang berhasil meloloskan diri untuk memberitahukan kepada kawan-kawan mereka di Mekah, mengabarkan bahwa ada penyergapan di sekitar Lembah Badar. Sehingga orang-orang kafir Quraisy saat itu di bawah pimpinan Abu Jahal dan kawan-kawannya itu segera mengumpulkan bala tentara, pasukan yang luar biasa besar untuk hitungan pada zaman itu. Terkumpullah kurang lebih sekitar 1.000 orang pasukan Quraisy, di mana 700 diantaranya menggunakan pasukan kuda dan beberapa puluh menggunakan pasukan unta, dilengkapi dengan peralatan tempur, persenjataan yang lengkap saat itu. Bahkan mengikut sertakan tim kalau sekarang mungkin dikenalnya dengan tim hura-hura ya. Itu ada yang menabuh gendang, rebana untuk menyemangati pasukan tempur kafir Quraisy. Akhirnya mereka berangkat ke wilayah Badar. Kita ambil ringkasnya saja. Sebelum peperangan terjadi, Rasulullah mengutus beberapa orang untuk melakukan pengintaian. Tapi ternyata tim pengintai ini tertangkap dan diintegrasi oleh mereka. Rasulullah ini mendapatkan informasi bahwa pasukan tempur yang dibawa oleh kafir Quraisy itu pasukan dan prajurit-prajurit pilihan dengan senjata lengkap yang luar biasa hebat saat itu. Hanya Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan. Bahkan dalam doanya, dalam munajatnya Rasulullah seolah-olah saking inginnya peperangan ini dimenangkan oleh Rasulullah dan melihat pasukan yang begitu kuat, Rasulullah sampai menyatakan bahwa ya Allah, jika pasukan kami kalah, binasa, maka siapa lagi yang akan menyembah? Tiada ada lagi yang akan menyembah Engkau. Seolah-olah Rasulullah mengungkapkan kegundahannya karena memang pasukan tempur musuh luar biasa besarnya. Rasulullah bermunajat berjam-jam, sampai ada yang menyatakan itu sampai 2 hari dalam tenda itu terus-terusan bermunajat. Akhirnya Abu Bakar datang dan mendekap Rasulullah dan memberikan keyakinan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah pasti akan membantu kita. Karena ini sesuai dengan janji Allah, bahwa
Allah akan senantiasa membantu orang-orang yang selalu berjihad di jalannya. Dan pada 17 Ramadan itu pertempuran dimulai dengan, menurut beberapa kisah, diawali dengan duel-duel antara pimpinan-pimpinan musuh dengan kaum muslimin. Dari duel-duel yang ada, rata-rata hampir semuanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hamzah itu berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dalam duel tersebut. Dan ketika pimpinan-pimpinan mereka, tokoh-tokoh penting mereka kalah dalam duel tersebut, luar biasa efeknya. Mental kaum musyrikin Quraisy itu melemah melihat pimpinan-pimpinan mereka itu kalah dalam duel-duel tersebut. Padahal jumlah mereka itu 1000 orang, sedangkan umat Islam hanya 313 orang, 1/3 dari kekuatan mereka. Tapi semangat tempur pasukan Islam luar biasa besar, karena Rasulullah selalu memompa semangat kepada mereka bahwa siapapun yang meninggal dalam jihad fisabilillah, balasannya hanya ada surga. Sehingga kaum muslimin bersemangat untuk melaksanakan atau melakukan jihad. Ketika peperangan terjadi, berkecamuk, sampai akhirnya pasukan musuh gentar melihat bagaimana pasukan muslim luar biasa dengan gagah berani menerjang ke tengah-tengah pasukan musuh tanpa ada rasa takut sekalipun. Bahkan seolah-olah merasa bahagia kalau mereka terluka atau meninggal. Sehingga pasukan musuh melihat semangat dan tekad yang luar biasa dari pasukan tempur muslim yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya. Mereka menjadi ciut dan mereka akhirnya lari tunggang langgang. Pasukan yang mereka bawa 1000 orang itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan pasukan muslim yang hanya 313 orang. Dan akhirnya peperangan Badar berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin atas pertolongan Allah tentunya. Para pemirsa sekalian, Perang Badar merupakan peperangan yang terjadi di mana umat Islam pertama sudah hijrah ke Madinah. Peperangan Badar merupakan perang pertama umat Islam dengan kaum musyrikin, kaum kafirin. Kafir Quraisy yang selama ini selalu menindas Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, yang menindas kaum muslimin selama mereka di Mekah, bahkan berencana untuk menindas mereka ketika mereka sudah pindah ke Madinah. Oleh Rasulullah dibuktikan pada peristiwa perang Badar tersebut bahwa kaum muslimin itu sebetulnya kuat, kaum muslimin itu sebetulnya hebat. Bahkan dengan kekuatan yang tidak seimbang, 1/3 dari kekuatan musuh, pasukan muslimin bisa berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Kekejaman yang diderita oleh kaum muslimin tidak dibalas oleh kaum muslimin. Padahal mereka sudah mendapatkan hampir 70 tawanan kaum kafir Quraisy. Bahkan saat itu Rasulullah meminta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar. Kira-kira mau diapakan ini tawanan? Abu Bakar menyarankan untuk tidak dibunuh, tapi dibayar denda atau ditebus. Sedangkan Umar bin Khattab menyarankan untuk dibunuh saja, karena dikhawatirkan nanti mereka akan melakukan perlawanan kembali. Tapi akhirnya Rasulullah mengambil pendapatnya Abu Bakar untuk tidak membunuhnya, tapi membayar denda atau membayar tebusan bagi tawanan-tawanan perang. Dari sisi ini terlihat bahwa penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin selama belasan tahun di Mekah, Rasulullah tidak punya rasa dendam
membalaskan sakit hati mereka. Padahal orang-orang yang sudah ditawan itu adalah musuh-musuh mereka ketika di Mekah. Tapi oleh Rasulullah dimaafkan dan tidak dibunuh. Meskipun pada beberapa waktu selanjutnya turun ayat yang menyatakan bahwa mereka-mereka yang dibebaskan itu akan tetap menjadi musuh dan akan melakukan perlawanan lagi terhadap kaum muslimin, sehingga seharusnya memang dilakukan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ada hikmah lain dari peristiwa Ramadan tersebut, peristiwa Perang Badar di bulan Ramadan. Selama ini kita seringkali menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulan yang letih, lesu, lemah. Tapi ini dibuktikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka berjihad, berperang, itu dilakukan pada saat bulan Ramadan, bulan puasa. Ini artinya mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan itu bukan bulan untuk berleha-leha, untuk bersantai, untuk mengurangi aktivitas, bukan. Justru Ramadan harusnya menambah aktivitas, karena bulan inilah bulan bonus, bulan di mana segala sesuatu amalan baik itu nilainya bisa berlipat ganda. Semangat kaum muslimin dalam perang Badar harusnya dia dicontoh bagi kita semua sekarang, bahwa bulan puasa harusnya kita menambah berbagai aktivitas agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah lain dari peristiwa semangat perang Badar tersebut adalah musyawarah. Rasulullah meskipun seorang pemimpin agama, seorang nabi, pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin saat itu, tidak serta-merta menjadikan keputusannya sebagai keputusan yang mutlak. Selama itu bukan berkaitan dengan wahyu, Rasulullah masih membuka diskusi dengan para sahabatnya, bermusyawarah dengan sahabatnya, meminta saran kepada sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah tahu bahwa sahabat-sahabatnya juga memiliki potensi-potensi yang lebih baik daripada beliau dalam urusan-urusan tertentu. Meskipun kita tahu Rasulullah itu seorang insan yang sempurna, tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam mengambil keputusan seorang pemimpin, orang yang memimpin dan yang dipimpin memang harus satu pemahaman dan harus satu kesepakatan. Jangan sampai nanti antara yang memimpin dan yang dipimpin itu bercerai-berai, tidak bersepakat, sehingga langkahnya akan tertatih-tatih. Oleh karena itu semangat musyawarah ini dipertontonkan atau diperlihatkan, diajarkan oleh Rasulullah pada peristiwa Perang Badar ini. Lalu hikmah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari peristiwa Perang Badar, selain tadi rasa kasih sayang, tidak balas dendam, adalah doa dan tawakal. Menurut Kiai Haji Profesor Dr. Ahsin Saho ini seorang mantan rektor Institut Ilmu Al-Quran dari Cirebon. Beliau menyatakan bahwa doa itu juga menjadi senjatanya kaum muslimin. Jadi doa itu penting bagi kaum muslimin. Ini dibuktikan dalam peristiwa Perang Badar. Ketika Rasulullah terus-terusan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sebelum peperangan terjadi, Rasulullah terus tanpa henti-henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pun mengajak kaum muslimin sebelum berangkat bertempur itu untuk melakukan doa. Jadi doa itu menjadi senjatanya kaum muslimin. Selain ikhtiar, juga harus tawakal. Ketika doa sudah dilakukan secara optimal, ikhtiar sudah dilakukan secara maksimal, tinggal kita tawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi setelah kita melakukan usaha itu, Allah lah yang menentukan segalanya. Nah, para pemirsa sekalian, semoga kita yang masih hidup saat ini bisa mengambil hikmah dari semangat Perang Badar dalam kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai bulan Ramadan yang
kita jalani ini muncul anggapan bahwa Ramadan itu lelah, Ramadan itu lemah, Ramadan itu harus dikurangi segala sesuatunya. Tidak. Justru dalam bulan Ramadan seharusnya lebih banyak aktivitas. Oleh karena itu, mari perbanyak aktivitas mulai dari sekarang. Jangan justru lebih banyak berdiam diri, mengurangi aktivitas. Lalu kita sebagai umat Islam semangat jihad dalam menegakkan agama Allah itu harus terus dipupuk. Mudah-mudahan kita semua yang masih hidup hari ini bisa menjadi pejuang-pejuang bagi tegaknya agama Allah, bagi tegaknya kebaikan, dan termasuk kelompok-kelompok yang berani untuk menindak segala bentuk kemungkaran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah datangnya dari saya pribadi dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.